kami nggak ada yang lawan lagi, nggak ada lagi bisa, semuanya udah takut. Habib Bahar sekarang udah dibawa ke Nusa Kambangan, udah dimasukkan ke sel high rise, sebuah tempat sel yang cekam. Lagi katanya ditangkapnya gara-gara PSBB. Menangkap orang gara-gara PSBB itu melanggar pasal berapa, ayat berapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hari ini adalah kaji kita yang ketiga tentang wawasan sejarah umat. Edisi ketiga. Kita akan membahas tentang PKI, dalang dan pelaku kudeta. Pembahasan ini sesungguhnya sangat membutuhkan deskripsi dan narasi yang cukup panjang, sehingga tidak lagi dilihat sebagai sebuah doktrin yang membuat akal kita tidak berkembang. Karena tudingan orang-orang PKI itu adalah ketika membahas masalah ini sering dianggap sebagai sebuah bentuk ortodoksi. Tidak ada yang ortodoksi, yang ada adalah bahwa kita memang memberikan fakta sejarah. Sejarah bangsa kita pernah punya yang namanya PKI, dan PKI tersebut sampai sekarang sebenarnya masih ada. Tahu dari mana Ustadz Alfian Tanjung? Tahu dari sumber-sumber yang tahu persis. Misalnya dalam beberapa pengkaderan, dalam beberapa forum, orang-orang seperti Ripka Ciptaning itu terlalu sering mengatakan begini, PKI tidak pernah membubarkan diri. Jadi sampai terakhir beliau meminta kepada Bapak Presiden agar pemerintah itu mengakui keberadaan PKI. Belum lama ini, ada sekitar 2 minggu belakangan ini, manusia ini memang sangat gigih untuk kembali mengeksiskan PKI sebagai sebuah nama, sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah partai yang dianggap akan siap muncul kalau umat Islam tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah menggerogoti bangsa ini secara jauh. Kita akan memulai. Di tahun 2004, buku pelajaran sejarah anak-anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tidak lagi tertulis ada kata PKI, yang ada G30S saja. Nah, ini mungkin menjadi perhatian buat semua hadirin, buat para jamaah, buat pemirsa di seluruh Indonesia. Ini sebuah permainan sistematik dari kader-kader mereka yang bergerak di Departemen Pendidikan. Dulu ada organisasi guru yang namanya PGRI, sekarang masih ada. Kelompok komunis namanya PGRI Fak Sentral. Jadi gerakan mereka itu memang bergerak secara terorganisir, karena sesungguhnya komunisme itu adalah Kominter, komunis internasional. Pemberontakan pertama tahun 1926, itulah pemberontakan yang dipicu oleh semangat untuk menggabungkan dirinya dengan komunis Rusia. Jadi PKI berontak sejak tahun 26, zaman penjajahan Belanda, tahun 48, tahun 65. Itu ketika pemberontakan besar itu tidak ada satupun yang berhubungan dengan urusan Indonesia. Tahun 26 mereka menginginkan terbangunnya koneksitas dengan Kominter. Tahun 48 kita sedang berhadapan dengan agresi Belanda. Coba bayangkan, kita lagi repot menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah kita, yang baru saja seumur jagung kita memerdekakan bangsa kita. Maka si Muso itu, yang katanya cucu Nabi Musa itu,
Itu dia dengan sangat luar biasa melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya menantang. Pilih Musso atau pilih Soekarno? Itu mungkin kira-kira yang perlu dipahami. Tahun 48 itu pemberontakan itu dimulai sejak bulan-bulan Juli, ketika Amir Syarifuddin, yang namanya Amir Syarifuddin, Kristen dan komunis. Jadi saya minta supaya kita warga masyarakat muslim ini jangan mendengar nama lalu kemudian kita cepat mengkoneksikan, oh santri, oh ini. Malah ada disebut dengan nama Kiai Haji Misbah, komunis. Ya, jadi itu disebut dengan kelompok komunis putih. Jadi di zaman Orde Reformasi juga begitu. Mereka membangun garis jaringan komunis putih dimulai dari IAIN Sumatera Utara, bergerak terus turun sampai ke Lampung, nyebrang ke Untirta, nanti sampai ke UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, di situ ada Miksil Minamunir, terus bergerak nanti sampai ke Universitas Muslimin Indonesia UMI yang ada di Sulawesi Selatan. Ini menjadi satu pesan yang bisa dicerna dengan baik, disimak, dan kepada siapapun yang bisa mengikuti penyampaian ini secara live streaming maupun nanti setelah berlalu menjadi sebuah arsip yang bisa dijadikan perhatian. Untuk menegaskan bahwa mereka ini adalah perencana dan pelaku. Karena selama ini mereka selalu bolak-balik bicara soal ini kemauan Amerika, ini dokumen Gilchrist, ini konflik internal Angkatan Darat. Saya ingin mengajak semua yang menyimak kajian pada hari ini. Di saat kita SMP, saya SMP itu tahun 80-an, 83. Nah, kita belajar tentang diagram Venn. Kotak, nanti ada lingkaran, ada irisan. Kalau irisan tengahnya itu ada tulisan PKI, berarti di lingkaran A, B, dan C PKI-nya ada nggak? Paham ya? Andaikan PKI-nya dihilangkan, ada nggak PKI-nya? Ada nggak gambarnya? Nggak ada. Jadi mereka ini memang luar biasa. Makanya sampai hari ini kelompok PKI ini selalu ingin menyebarkan bahwa mereka memang punya kebiasaan, mereka berbuat, mereka nyalahkan orang. Mereka yang berbuat. Contoh misal tahun 48. Tahun 48 ketika mereka dengan sungguh-sungguh ingin mengkoneksikan dengan komunis Soviet Rusia, ketika gagal memberontak, maka dengan sadisnya mereka memfitnah Hatta. Maka mereka menyebut bahwa pemberontakan itu adalah akibat provokasi Hatta. Jadi tahun 65 juga begitu. Ketika mereka mempersiapkan diri, mereka menyebut akan adanya dewan jenderal, dengan menganggap bahwa orang-orang seperti Ahmad Yani, Aha Nasution, Soeharto, segala macam. Pahami bahwa saya berbicara bukan dalam posisi memuja-muja beliau, tidak. Memang PKI dari dulu di seluruh dunia sebetulnya punya kemampuan yang membuat kita perlu menghitung. Ambil contoh, pemberontakan tahun 48 itu kan di Jawa Timur, Madiun. Coba dibayangkan, pemberontakan Madiun tanggal 19, tanggal 18, 19 September 1948. Yang memberantas siapa? Yang menghabisi mereka siapa? Bukan Kodam 5 Brawijaya, bukan Kodam 4 di Ponorogo, tapi justru Kodam 3 Siliwangi yang ada di Jawa Barat. Coba Anda bayangkan, apa yang terjadi ternyata di zaman pemberontakan 48 maupun 65, karena seperti di Ponorogo kan Jawa Tengah. Jawa Tengah ini tahun 1948 maupun 60-an itu tentara yang PKI itu sekitar 50-60%. Jadi memang pembicaraan ini jadinya agak dilematis. Contohnya misalnya, orang bernama si Untung itu pangkatnya kolonel. Tapi beberapa bawahan dia itu yang brigadir jenderal, yang mayor jenderal. Maka kan ketika terjadi operasi sudah diputuskan untuk melakukan kudeta,
semua pangkat di atas dia harus turun. Anda bisa bayangin, Anda jenderal, saya kopral, kira-kira gitu. Lalu ketika saya mau mimpin, Anda harus ikut apa kata saya, kan nggak lucu. Sama dengan orang belajar silat, belajar karate, saya baru ban putih, Anda sudah dan 4. Ketika akan Anda berlatih, Anda sini, kamu ikut saya latih. Wah, dia udah pelatih, tangannya pun udah bisa mecahin besi. Ini baru cap. Nah, itu terus terang, itu yang membuat ke konflik serius di kalangan mereka. Nah, gerakan pemberontakan PKI ini sebenarnya harus dicatat dengan bahasa yang harus saya ulang. Dalam buku Bahaya Komunisme karangan Baharudin Lopa dan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad di halaman 21 alinea keempat dituliskan, kegagalan pemberontakan tahun 48 adalah sebuah kegagalan permulaan, repetisi. Kegagalan pemberontakan tahun 65 adalah kegagalan general repetisi. Kita harus melakukan pemberontakan ini. Itu yang membuat saya sebagai orang yang disebut-sebut, ya orang mengistilahkan saya ini, ada yang bilang saya pakar komunisme, ada yang dibilang saya pemerhati, bahkan beberapa sebutlah anak saya karena lihat buku saya banyak. Abi bukunya banyak, bukunya PKI, Abi Ustadz PKI ya. Ya, jadi anak saya memanggil saya secara spontan Ustadz PKI. Pengertiannya karena memang saya aktif dalam kegiatan dakwah dan saya banyak menerangkan soal komunis. Jadi secara simpel. Nah, sekarang kita tegaskan dulu yang 48. 48 itu otaknya adalah Musso, anak buahnya bernama Aidit dan teman-teman. Ketika dia gagal, dia kemudian berhasil dikejar dan ceritanya panjang nih. Tapi karena kita ingin menegaskan, jadi PKI itu adalah perencana dan pelaku. Ini yang perlu dipahami. Nah, kita masuk ketika tahun 1959 itu ada dekret presiden. Disitulah saatnya pintu gerbang buat PKI luas. Sehingga pengaturan negara ini hanya kompromi antara PKI dengan Soekarno. Maka sering terjadi perdebatan apakah Soekarno itu komunis atau bukan. Saya tidak mau masuk di perdebatan itu karena pada posisi tertentu memang Soekarno itu adalah seorang nasionalis. Tapi sejak tahun 1927 ketika dia memimpin sebuah partai yang bernama PNI dan PNI Partai Nasionalis Indonesia itu, dia sejak dulu sedang bermimpi menggabungkan antara minyak, air dan api. Nasakom. Nah, Nasakom itu baru muncul eksis tahun 1963. Siapa Nasakom itu isinya? Nasionalisnya PNI, agamanya NU. Ini fakta sejarah ya, jadi jangan marah dengan saya. Ini fakta sejarah. Ya, komunisnya PKI. Ya, jadi itu harus dicatat dulu bahwa ini ada catatan yang harus didudukan bahwa memang ini adalah Nasakom. Kelompok mereka kemudian sejak tahun 62 itu merasa nggak ada yang bisa melawan karena sejak tahun 1960 dengan SK nomor 200 tahun 1967, maaf 1960 maksud saya, itu per tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan Soekarno mengeluarkan surat pembubaran Masyumi. Nomor 201 dibubarkanlah PSI. Jadi kalau sekarang kita lihat kelompok Islam kadang-kadang agak berdekatan dengan Pak Prabowo, bukan karena Pak Prabowo itu tokoh Islam, memang betul Bang Yusril. Bahwa kita tidak sepakat pilihan politik Yusril kemarin itu urusan lain. Tapi Yusril menyebut Pak Prabowo bukan tokoh Islam, memang bukan. Tapi beliau memang baik sejak dulu, sejak tahun 90-an, 80-an itu sangat banyak mendukung kegiatan-kegiatan dalam bentuk pertemanan. Tapi dalam konteks tujuan, jadi jangan heran kalau beliau sekarang tidak menunjukkan pembelaan yang tegas kepada kita ya, dalam ilmu perang, dalam ilmu perjuangan. Masa kita mau berharap dibelain sama orang yang nggak sekhitoh dengan kita? Itu saja sebenarnya. Nah, tahun 1960
Orang-orang PKI itu sudah puncaknya adalah pada ulang tahun PKI ke-45 di GBK. Jadi Soekarno bilang, siapa yang ganggu PKI, hadepin Soekarno. Biar tahu aja teman-teman. Dan ini sejarah, nggak bisa dipungkiri. Dengan nyanyian-nyanyian yang menggelora. Nah, kenapa terjadi pemberontakan tanggal 30 September tahun 1965? Rencana kudeta merebut bangsa Indonesia itu adalah tahun 71. Tapi karena merasa sudah dekat dengan kekuasaan, Nyoto dan DN Aidit sudah menjadi penasehat menteri senior penasehat. Udah, kalau bahasa anak Jakartanya udah petang-tang, peteng-teng. Siapa yang berani sama saya? Oh. Rupanya ini jadi tempat mereka jatuh karena mereka kemudian mulai gelagat-gelagatnya agak tidak kuat ketika tanggal 8 Januari itu seorang tokoh PKI perempuan yang bernama S.K. Trimurti itu mengundurkan diri. Kita pasti pernah dengar nama S.K. Trimurti karena memang dia seorang perempuan militan dan pemimpin Gerwani. Tanggal 8 Januari dia mendatangi DN Aidit. Apa kata dia? Kawan Aidit, saya mohon izin, saya mau keluar dari PKI, keluar dari pengurus dan keluar dari PKI, dan saya tidak komunis lagi. Sampai Aidit terkejut. Wahai Ibu S.K. Trimurti, Anda ini ikon daripada Gerwani, Anda tokoh yang sangat diandalkan, kenapa Anda berhenti? Kenapa Anda keluar? Saya dapat tugas dari partai keliling dunia untuk mendatangi Austria, untuk mendatangi Polandia, untuk mendatangi negara-negara Eropa Timur. Tidak ada satupun negara itu yang kata negara komunis yang mensejahterakan rakyatnya. Jadi saya berkesimpulan, kita mau apapun juga, kalaupun menang gak bakal mensejahterakan. Maka daripada nanti saya tidak sesuai dengan pidato-pidato kita yang katanya mensejahterakan. Nah ternyata watak orang yang berpaham komunis di mana-mana selalu menyengsarakan rakyatnya. Jadi tinggal kita tanya saja apa yang sedang kita hadapi hari ini. Apakah yang kita alami ini adalah kesengsaraan demi kesengsaraan yang dibalut dengan nama kebijakan? Jadi kembali kepada komunisme. Jadi gerakan komunis itu kalau dibilang sistem panen, belum waktunya panen, dipanen. Dia kan punya rencana tahun 1971 dengan persiapan pasukan bersenjata. Karena mereka sudah melatih sekitar 2.000 pasukan yang bersenjata itu yang real. Dan mereka sudah pesan 100.000 senjata-senjata yang didatangkan dari Cina. Penguasaan ketua RT, ketua RW seluruh Indonesia. Penguasaan guru-guru, penguasaan wartawan. Jadi mereka memang benar-benar. Dan kalau dilihat secara tanda-tanda itu sejak tahun 1998 itu terlihat sekali negeri kita. Saya udah mencoba ketika saya mulai menegaskan bahaya PKI. Berapa kali acara saya langsung di DPR RI. Karena mereka tahu yang mimpin Alfian Tanjung, itu peliputan wartawan tuh mungkin bisa sampai 300 wartawan. Tapi besok satu pun nggak ada beritanya. Jadi kalau kita buka Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Jadi memang kenapa masyarakat umum tidak peduli dengan adanya gerakan komunis alias PKI ini? Karena memang mereka mempunyai gendam nasional, hipno historik. Jadi orang tuh hari gini masih ada PKI. Sopo sih yang bilang Alfian gendeng. Saya tahu betul kok. Tapi orang-orang yang seperti itu tidak pernah mau berhadapan dengan saya. Karena saya, contoh misalnya, ketika saya berdebat dengan seorang profesor dari UI yang namanya Profesor Amal Tamagola. Waktu itu Amal Tamagola dengan pongahnya, menurut saya pongah ya, gak ada, PKI udah gak ada. Itu kita berdebat di sebuah stasiun televisi yang namanya JEK TV di Jakarta dan Jabodetabek. Dia sudah begitu menuding-nuding tidak ada PKI, lalu saya angkat ini, Pak, ini ADART. ADART itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Apakah ormas, apakah orpol? Nggak mungkin Pak ADART dibikin di dekat tukang kue di pinggir jalan. Ini pertemuan nasional. Wah, dia lihat langsung wajahnya berubah. Wah, saya baru tahu. Iya, kalau baru tahu berarti Bapak belum tahu, biar Bapak profesor. Nah, ini
suasananya jadi cair. Satu lagi di bawah satu orang kader mereka namanya Reza Muharram. Ya, ini kader-kader PKI ini sekarang apalagi seperti si Bim Bim Sleng itu udah mulai ngomong di akhir kalimatnya, peace, peace komunis. Ya, saya pikir itu bukan buatan, itu suara dia. Jadi kelompok-kelompok PKI ini sekarang sudah berani karena dia sudah sadar nggak akan diapa-apakan. Ketika menggunakan kaos Palu Arit, dilaporkan waktu itu kan menterinya Bapak Luhut Binsar Panjaitan, oh itu mah ini anak tren remaja aja. Tapi ketika kita pakai bendera la ilaha illallah, kok dengan cepat ditangkap? Kita mau tanya, itu nangkep begitu pakai undang-undang pasar berapa? Ayat berapa? Undang-undang yang mana? Enggak ada. Sama dengan tahun 1984, 85, 86 sampai 90-an, anak-anak kita yang dilarang berjilbab. Saya salah satu katakanlah aktivis pelajar Islam Indonesia yang sering mendatangi sekolah, dilarang pakai jilbab di STTB, dasarnya apa? Nah, anak-anak yang lepas itu biasanya dirayu oleh guru agamanya, karena guru agamanya diancam oleh kepala sekolah, atau orang tuanya yang dengan pandangan-pandangan yang sangat sempit. Saya sempat bilang ketika ada 38 anak yang saya advokasi, itu yang bertahan ijazah pakai jilbab itu SMA, ya SMA negeri titik-titik lah, cuma satu orang. Kenapa? Karena saya bilang sama dia, kamu berani, orang tua terserah saya. Saya minta kepala sekolah, kalau dia dilarang, mana bukti surat pelarangannya? Nggak ada. Sama dengan pelarangan masjid-masjid yang ada itu, ternyata kadang-kadang permainan kader-kader PKI di tingkat RT dan RW. Ketika disampaikan ke tingkat wali kota atau bupati, nggak ada surat begini. Itu gaya-gaya PKI itu biasa suka main selebaran gelap, memanipulasi berita, ya. Dan itu sudah terjadi sampai sekarang. Coba kita lihat kelakuan stafsus itu. Anak masih umur bau kencur udah bisa pegang uang 5,6 triliun. Lalu sekedar dia mundur lalu dianggap selesai, tangkep dong. 5,6 triliun. Ini terus terang saja kalau kita mau tengok banyak hal-hal yang antagonis sedang terjadi. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita. Mereka sedang membangun prakondisi yang menurut mereka sudah siap untuk memproklamirkan negara komunis Indonesia. Persoalannya ketika ini disampaikan oleh banyak pakar atau orang yang menekuni gerakan ini, kita bukan sama-sama waspada, tetapi malah marahin yang ngasih tahu. Sama dengan ada kebakaran tuh, api membumbung, udah api. Kebakaran, Anda marah sama saya, mana nggak ada kebakaran, kok apa kamu? Udah tahu api membumbung masih, dia nunggu mukanya dulu dibakar, disiram dulu pakai bensin, mukanya dikasih api, baru oh iya panas ya. Kelihatannya begitu kalau saya lihat. Kita bisa lihat bagaimana mereka sekarang banyak membuat video-video pribadi menghina orang sholat. Ada beberapa kejadian itu perempuan yang saya nggak sanggup menceritakan. Ada yang di atas sejadah bugil, perempuan bugil, dibikin videonya disebar kemana-mana. Sebenarnya ini adalah stimulan-stimulan yang bersifat provokasi yang mereka lakukan. Kalau menurut saya mesti dari tim, apakah Ormas Islam, apakah teman-teman FKPPI, teman-teman pemuda Pancamarga, teman-teman yang punya semangat berjuang menjaga negara tanpa PKI, ini harus dipahami. Yang memberantas PKI itu secara mentalitas memang umat Islam, tetapi secara proses membalas untuk walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Karena memang mereka membunuh. Anda harus pahami logika mereka. Apa kata Stalin? Saya rela membunuh 30 juta manusia asalkan selain itu ikut dengan saya. Karena saya tanya sama Bang Ridwan, Anda tahu nih orang punya pikiran akan membunuh 30 juta orang asalkan orang yang lain ikut dia. Kita apain dia? Iya, itu benar namanya. Lebih bagus membunuh satu orang daripada dia dibiarkan membunuh 30 juta orang. Dan itulah yang ada di batok kepala si yang ngaku-ngaku PKI itu, aku bangga anak PKI. Itu yang sebenarnya termasuk yang fotonya udah saya tunjukkan beberapa kali. Ini harus dicari cepat ini. Cepat cari. Karena dia ini termasuk yang baju merah ini adalah yang melatih bersenjata anak-anak di Ambarawa, anak-anak di Malang. Kan mestinya kalau dalam bahasa ilmu politik, dalam ilmu hukum,
Ketika seorang Alfian menerangkan gini, kan bukan saya yang ditangkap. Cari dong dia dulu, tangkap dia dulu. Nanti hadirkan saya, ayo saya bisa ngomong. Jadi sekarang yang sudah jelas-jelas makar, jadi sekarang mereka ini sedang mati-matian, jangan sampai operasi ketiga mereka gagal. Mereka ingin berhasil karena seluruh dunia negara jadi komunis total setelah kudeta ketiga. Bisa nggak Anda membayangkan betapa galaunya saya? Aduh, dikasih tahu masyarakat ini malah berbalik, dikasih tahu malah saya yang dipenjara. Ya, ini kan sebagai sebuah permainan-permainan kontra intelijen dan kontra provokasi. Nah, itu saja dulu, karena kesimpulannya PKI memang sedang mencari kesempatan untuk ikrar, isyhadu bi anal PKI. Wah, kami nggak ada yang lawan lagi, nggak ada lagi, semuanya udah takut. Habib Bahar sekarang udah dibawa ke Nusa Kambangan, udah dimasukkan ke sel high rise, sebuah tempat sel yang cekam. Wah, kita tanya lagi, katanya ditangkapnya gara-gara PSBB. Menangkap orang gara-gara PSBB itu melanggar pasal berapa, ayat berapa. Jadi perlakuan-perlakuan itu memang ugal-ugalan. Jadi situasi ugal-ugalan ini adalah lahan subur eksekutor dari orang-orang yang berpaham komunis.